A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Bang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Menara Saidah. Cerita ini ditulis oleh Embart Nugroho. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kinanti memperhatikan layar monitor laptopnya. Ia membuka beberapa situs tentang Menara Saidah. Menara itu memang angker dan banyak kejadian mengerikan yang dialami security. Sudah banyak juga yang mengundurkan diri karena tidak tahan diganggu penunggu menara itu. Seperti yang diceritakan seorang security pada Kinanti. Malam itu Mahmud tengah jaga malam. Masih jam 10 malam ketika ia asik patroli di sekitar bangunan itu. Tiba-tiba aja ia terkejut ada suara minta tolong dari basement. Mahmud terkejut dan ia mengira seorang temannya yang meminta tolong. Mahmud berlari ke arah basement yang begitu gelap sambil mencari arah suara itu. Penerangannya hanya sebuah senter kecil. Mahmud terus mempertajam telinganya dan mencari asal suara. Basement terasa lembab dan dingin, pengap dan bau apek. Tolong, tolong. Suara itu sangat memilukan. Sampai Mahmud merasa iba dan terus mencari asal suara. Bulu kuduknya tiba-tiba aja merinding tiada terkira. Namun karena suara itu seperti suara temannya, Mahmud terus mencari di balik tiang-tiang penyangga bangunan. Mahmud, tolong aku. Mahmud tercekat ketika namanya dipanggil. Mas Parjo, sampean di mana? Aku di sini. Mud, tolong aku. Mahmud terus mencari dan berlari ke arah suara itu. Ia sudah berada di ujung basement yang gelap. Mahmud terus mengarahkan senternya ke balik-balik tembok. Dan ia terkejut setengah mati. Ia melihat sosok laki-laki yang wajahnya hancur penuh belatung. Spontan saja Mahmud menjerit dan berlari tunggang langgang. Ia mencari jalan keluar namun semuanya gelap. Ia tidak menemukan pintu keluar. Ia berlari sambil ketakutan. Nafasnya tersengal dan terus memburu. Ia berlari tak tentu arah sambil terus mengawasi tembok-tembok di depannya. Sosok mengerikan itu mengejarnya hingga ia menjerit histeris minta tolong. Tolong! Brak! Tiba-tiba saja Mahmud menabrak tembok dengan keras hingga kepalanya pecah. Mahmud tewas seketika di basement yang gelap dan angker. Konon, sosok yang ia lihat adalah sosok seorang buruh yang jatuh dari lantai 3 saat bangunan itu tengah didirikan. Kepalanya pecah dan otaknya berceceran. Kinanti tercekat ketika mengingat cerita itu dari seorang security yang ia temui kemarin. Kinanti beranjak dari tempatnya dan masuk ke kamar. Kinanti memperhatikan handycam di atas meja belajar. Kemudian dengan perlahan ia mengambilnya, lalu membuka layar di sebelah kiri. Handycam itu masih terlihat bagus penampilannya, namun sedikit rusak di bagian sisi kanannya. Tidak mungkin itu milik kakaknya. Sudah 3 tahun dan barang itu masih terlihat bagus. Barangkali saja milik seorang yang juga ingin merekam Menara Saidah. Handycam model lama dengan mini DVD berdurasi 60 menit. Pelan Kinanti menyalakan power handycam dan memperhatikan layar biru di sebelah kirinya. Sedikit macet di awalnya,
Kemudian gambar mulai muncul dengan suara canda tawa Lia dan teman-temannya. Handycam itu benar-benar milik Lia. Terlihat Lia dan teman-temannya yang tengah bersenda gurau dan tertawa bahagia. Semua kegiatan mereka rekam di sana. Hai, aku Ferry. Dan kami akan melakukan sebuah adventure yang menarik di Gunung Bromo. Adventure kali ini benar-benar menegangkan dan sangat menyeramkan. Gaya seorang teman Lia yang menirukan host sebuah acara misteri. Rekaman berlanjut pada sebuah perjalanan yang begitu jauh dari kota Surabaya. Terlihat pepohonan berkelebatan dengan voice-over teman-teman lainnya. Saat ini, kami menuju Probolinggo untuk menyaksikan air terjun yang katanya keren banget. Oh iya, kenalkan, aku Lia dan ini Sari, Miki, Irman, Ferry dan Dedi. Kamera bergerak mengarah ke wajah teman-teman Lia. Ikutin terus perjalanan kami, oke? Kemudian gambar berganti lagi ke sebuah air terjun yang sangat indah. Kamera bergerak mengikuti jalan setapak. Dan ini air terjun Madakaripura yang sumpah keren banget. Airnya dingin dan jernih. Konon air ini bisa membuat kita awet muda. Jadi pastikan kalian mengunjungi air terjun ini. Saya Ferry melaporkan dari Probolinggo. Kinanti mengerutkan keningnya beberapa kali. Matanya terus saja fokus ke layar handycam. Ia melihat kakak dan teman-temannya tengah gembira ria menikmati indahnya air terjun itu. Kinanti menekan tombol pause ketika melihat seorang gadis bernama Sari. Gadis manis berambut sebahu. Kemudian ia memperhatikan foto Sari di atas meja belajar. Ia tidak tahu mengapa rohnya sampai menakuti kos-kosan. Sampai pada malam hari mereka juga merekam kegiatan mereka dengan posisi kamera follow. Mereka menginap di sebuah villa yang bentuknya sangat menyeramkan menurut Kinanti. Terlihat suram dan gelap. Mereka bergantian memegang handycam dan merekam kegiatan teman lainnya. Mereka terus bergerak ke ruang tamu yang begitu besar dengan beberapa tempat tidur. Terlihat Irman, Sari dan Dedi sibuk membongkar tas mereka masing-masing. Kali ini handycam berada di tangan Sari. Saat ini kami berada di sebuah villa yang menurut gue serem banget. Hawanya dingin gak seperti biasa dan kami benar-benar kelelahan. Tapi kayaknya kami harus keluar untuk mencari minuman hangat. Handycam bergerak ke belakang dan ke kamar mandi. Terlihat Ferry yang berdiri dan langsung mengarahkan tangannya ke kamera. Kamera terlihat bergoyang ke sana kemari, namun masih terdengar suara percakapan Ferry dan Sari. Matiin kameranya, Sar. Kenapa sih? Udah, matiin. Handycam black screen. Tak lama terdengar suara ribut-ribut seperti teriakan-teriakan ketakutan. Terdengar suara jerit ketakutan dan ketegangan di antara mereka. Ketika sosok kasat mata mengganggu mereka dengan menggoyang-goyangkan kain gorden jendela. Semuanya terlihat panik dan ketakutan. Jeritan histeris keluar dari mulut mereka. Kemudian layar berubah hitam. Tidak ada rekaman lagi. Kinanti menunggu beberapa detik. Tiba-tiba saja anak keluar dan menegurnya. Aku pergi dulu, Kin. Ucap Ana mengejutkan Kinanti yang husu menonton handycam. Kinanti tercekat dan menoleh ke Ana. Iya An, hati-hati, ucapnya. Ana mengangguk dan tersenyum tipis. Aku ingin segera pindah. Kin, aku takut sekali, ucap Ana sebelum beranjak pergi. Kinanti mengangguk pelan. Aku tahu gimana perasaanmu. An, maaf,
Aku gak bermaksud menakutimu dengan cerita itu. Aku seharusnya yang minta maaf, Kin. Aku gak percaya padamu. Dan malam itu, aku benar-benar mengalaminya. Aku takut banget. Sudahlah, An. Aku akan membantumu cari kos-kosan. Atau minta bantuan Andre aja. Kalau bisa jangan lama-lama. Iya. Ana memperhatikan koridor kamar kos sejenak. Anak-anak kos yang lain sudah pada pergi. Kamu di kos saja, gak keluar. Sebentar lagi, An. Lagian masih pagi begini, aku mau kemana? Ana tersenyum. Ya udah, kalau begitu aku pergi dulu. Dah, sampai ketemu di luar ya. Yap. Ana keluar kamar dan beranjak dengan tergesa. Kinanti meneguk teh hangat buatan Ana. Kemudian ia menyalakan lagi handicam milik kakaknya. Setelah beberapa saat layar hitam, kemudian muncul lagi rekaman baru. Kali ini mereka berada di sebuah kafe. Mereka membicarakan tentang syuting berikutnya. Tidak tahu apa yang terjadi dengan rekaman yang sebelumnya. Di layar terlihat Lia merekam kegiatannya di kamar, kemudian mengarahkan wajahnya ke kamera. Kejadian kemarin benar-benar bikin gue ketakutan. Dan sampai saat ini, Dedi masih ketempelan arwah gentayangan. Villa itu ternyata tanah kuburan. Syukurlah, gue dan teman-teman udah kembali ke Jakarta. Tapi kejadian itu bikin gue trauma. Gambar berganti dengan suasana kafe. Terlihat beberapa temannya sudah berkumpul di satu meja. Ferry, Irman, Miki dan Sari. Dedi tidak kelihatan. Halo, kita ketemu lagi di acara serem banget. Kali ini kita berkumpul di kafe yang gak ada duanya buat kumpul bareng teman-teman. Dan kami akan melanjutkan petualangan menegangkan berikutnya. Ferry lagi-lagi berbicara layaknya host di acara TV. Kita syuting di Menara Saidah, ucap Ferry sang penggagas film. Menara Saidah? Gila lo ya. Fer, menara itu kan angker banget. Sari menimpali dan merasa keberatan. Justru angker itu ada nilai mistisnya, Sar. Aku takut kejadian yang sama menimpa kita, Fer. Di tempat yang lain aja deh. Mau di mana lagi? Terowongan Casablanca. Udah gak serem. Di perkuburan Jeruk Purut. Udah biasa. Yang satu ini belum ada yang ekspos, Sar. Kamera terlihat diletakkan di sebuah tempat hingga terlihat statis. Lia duduk di sebelah Miki. Obrolan mereka terus berlanjut. Iya, Fer, lo lihat sendiri kan si Dedi. Sampai sekarang dia seperti orang linglung. Alah, lo cemen banget jadi cowok. Lo takut apa sih? Kuntilanak? Genderuwo? Bullshit. Itu semua gak ada. Terjadi perdebatan kecil di sana. Tiba-tiba aja kamera mati. Kinanti terkejut. Kemudian melihat kembali layar handycam yang kembali biru. Kaset mini DVD sudah penuh. Kinanti membuka tempat kaset kecil itu dan melihatnya. Di kaset kecil itu ada tertulis tanggal pembuatannya, 23 April 2010. Ia menarik nafas sejenak, kemudian melirik jam waker di atas meja. Udah jam 11 siang. Kinanti tidak ingin berlama-lama di kamar kos. Ia ingin menemui Andre dan membahas rekaman di Menara Saidah. Singkat cerita, kafe itu tidak begitu ramai. Hanya ada beberapa pengunjung saja. Di sudut ruangan terlihat Kinanti yang asyik berkutat di depan laptopnya.
Segelas jus buah segar terletak di atas meja bersama kentang goreng. Ia memperhatikan tulisannya yang belum juga selesai, sembari menunggu kedatangan Andre untuk membicarakan Menara Saidah. Ia meneruskan naskahnya. "Hai," Andre menyapa ketika melihat Kinanti duduk termenung dengan pandangan menerawang. "Hai," Kinanti tersenyum. "Sudah lama?" Baru 15 menit lah, belum sehari." "Hehehe, maaf ya, aku terlambat. Biasa, jalanan macet." "Itu memang alasan yang paling tepat kalau di Jakarta, tidak di kotaku." "Oh." Andre duduk di depan Kinanti. Kinanti masih asik dengan laptopnya, kemudian mendongak menatap Andre dengan lekat. "Aku sudah melihat rekaman itu, Andre. Tapi belum seluruhnya. Ada beberapa kaset yang belum aku putar." "Oh iya? Apa yang kamu lihat?" "Aku melihat beberapa rekaman tentang pembuatan film mereka dan tentang perjalanan mereka yang menegangkan. Ada beberapa penampakan di sebuah villa." "Villa? Villa mana?" Kinanti menggeleng. "Aku nggak tahu, Andre. Kalau dari rekaman mereka, katanya di kaki Gunung Bromo. Mereka benar-benar ketakutan." "Lantas?" "Ada beberapa penampakan yang sangat mengerikan." Kamu bawa handycamnya?" "Enggak. Aku yakin mereka ingin membuat sesuatu yang mengejutkan di dunia perfilman. Itu akan menjadi cerita menarik, Kin. Tapi aku masih bingung, Dre." "Bingung kenapa?" "Aku bingung di mana kakakku berada." Kamu kan belum melihat seluruhnya isi kaset itu, Kin. Siapa tahu aja dengan kaset itu kita tahu di mana terakhir kalinya kakakmu berada. Ya, semua itu terpulang dengan kepercayaanmu. Apakah benar kakakmu diculik makhluk gaib? Atau mereka tersesat di dalam bangunan itu?" Kinanti terdiam sejenak lalu memastikan ucapan Andre. "Diculik makhluk gaib?" "Iya. Nyatanya jasad kakakmu dan teman-temannya gak ditemukan. Kemana mereka? Semua gedung sudah disisir oleh polisi, dan pihak polisi tidak menemukan sesosok mayat pun." Kinanti tertunduk sambil berpikir keras. Mungkin saja perkataan Andre benar. Toh Tuhan menciptakan manusia ini bukan sendirian. Bukan hanya manusia, tapi ada beberapa makhluk lainnya yang kasat mata. Ada siluman dan bangsa jin. "Kamu yakin, Dre? Kita bisa menanyakan keberadaan kakakmu melalui orang pintar atau paranormal, Kin?" Kinanti mendesah berat. Benarkah kakaknya diculik makhluk gaib? Bisa pusing memikirkan hal-hal yang gaib. Rasanya gak masuk di akal. Kinanti lagi-lagi mendesah sambil membayangkan bangunan yang megah bernama Menara Saidah itu. Bangunan itu menjadi fenomenal baginya. Ada ketakutan magis yang tersimpan di dalamnya. "Aku akan menemanimu ke rumah orang pintar itu, Kin." "Aku masih takut, Andre." "Apa yang kamu takutkan?" "Aku gak bisa membayangkan kalau benar kakakku terjebak dalam gaib. Apakah kakakku bisa kembali lagi atau tidak?" "Itu semua kita serahkan sama yang di atas, Kin." "Baiklah, temenin aku menemui orang itu. Jangan terburu-buru.
Kita nikmati aja dulu kebersamaan ini. Kamu gombal ah. Emang kamu gak kerja? Aku minta izin tadi sama Big Boss. Aku bilang aja mau nemenin tunanganku mencari gaun pengantin. Edan. Andre tertawa renyah. Kemudian memanggil pelayan kafe. Mereka terlihat bersenda gurau. Andre semakin identik dengan Kinanti. Gadis itu mampu menghipnotisnya. Entah mengapa Andre begitu senang bila di dekat Kinanti. Ia suka memandang wajah Kinanti berlama-lama. Hei, jangan menatapku seperti itu, ucap Kinanti mengejutkan Andre yang melamun. Kamu seperti ngeliatin ayam panggang aja. Andre tersenyum. Kamu berbeda dari Ana. Ya iyalah, mamaku aja berbeda sama mamanya. Maksudku bukan itu. Pasti kamu mau menggodaku kan? Aku gak akan pernah goyah dengan pendirianku. Apa pendirianmu? Tergoda dengan rayuan gombal laki-laki seperti dirimu. Kinanti tertawa renyah. Terdengar gelak tawa mereka berdua yang begitu riang. Setelah begitu lama mereka berada di kafe sambil bersunda gurau. Akhirnya mereka beranjak dan menuju tempat lainnya. Siang yang begitu menyengat tiba-tiba aja berubah. Langit berawan dan redup. Mungkin beberapa jam lagi hujan akan turun. Mereka pergi ke arah Depok, di mana Andre mengenalkan seorang kiai yang bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Singkat cerita, di sebuah rumah sederhana, terlihat Andre dan Kinanti duduk bersila. Di depan mereka duduk seorang lelaki tua bersorban putih, Kiai Abu Bakar. Butiran-butiran tasbih ada di jemari tangan kanannya. Bagaimana, Pak Kiai? Siapa nama kakakmu? Kamelia, Pak. Laki-laki itu manggut-manggut dan konsentrasi sambil menutup matanya. Sepertinya dia berinteraksi dengan makhluk gaib. Lama Kinanti menunggu jawaban dari sang kiai itu. Kemudian laki-laki itu membuka matanya sembari menghembuskan nafas dengan berat. Kakakmu dan teman-temannya terjebak di alam gaib. Tapi dua temannya sudah menjadi penghuni di sana. Terjebak di alam gaib? Iya. Makhluk itu menyandra mereka dan menyembunyikan jasad kakakmu di sebuah tempat yang gelap. Tapi tenang aja, jasad kakakmu masih utuh. Namun kedua temannya sudah membusuk. Maksud Bapak, dua di antara mereka sudah meninggal dunia. Kinanti terkejut. Mereka sudah diperbudak makhluk-makhluk itu, hingga mereka tak kuasa menahan siksaan dari makhluk-makhluk gaib itu. Kinanti menggigit bibirnya. Tolong kakak saya, Pak, ucapnya dengan suara parau. Saya akan berusaha menolong kakak kamu. Saya mohon, Pak. Laki-laki tua itu menunduk sambil berpikir keras. Ia mengelus janggutnya yang panjang, lalu mengambil sebuah wadah berisi air putih. Laki-laki itu menaburkan beberapa kembang di atasnya. Kemudian ia menutup matanya sambil komat kamit. Sebaiknya kalian datang lagi besok. Saya harus mencari syarat-syarat yang diperlukan. Andre dan Kinanti saling berpandangan. Pulanglah dan datang esok menjelang senja. Baik Pak Kiai, terima kasih. Kami pamit pulang dulu.
Laki-laki tua itu mengangguk tanpa ekspresi. Andre dan Kinanti bangkit dari tempat duduknya. Kemudian mereka pamit dan beranjak pergi. Kinanti masih tidak percaya dengan penuturan laki-laki tua tadi. Ia masih terus berpikir antara mungkin dan tak mungkin. Motor Andre meluncur di jalan hitam. Hujan rintik-rintik membasahi baju Kinanti. Malam ini ia tidak pulang ke kosan Ana. Ia meminta Andre untuk mengantar Kinanti ke rumah sahabat kakaknya di Tangerang. Singkat cerita, Kinanti duduk terpaku di kursi busa yang ada di kamar Imel, sahabat kakaknya. Imel juga merasa prihatin sejak hilangnya Lia 3 tahun lalu. Ia benar-benar kehilangan sahabat baiknya. Imel menceritakan kisah Lia sebelum hilang di menara itu. Lia sempat pamit ke Imel kalau dia dan teman-teman filmmakernya mau membuat film horor yang benar-benar reality. Dan 2 hari kemudian, Lia tidak ada kabarnya sampai berhari-hari, berminggu, berbulan, bahkan sampai 3 tahun. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Kak Lia, Mbak? Tolong ceritain yang sebenarnya, Mbak. Sudahlah, Kin, gak usah kamu cari lagi kakakmu. Biarkan ia tenang di sana. Kak Lia masih bisa diselamatkan, Mbak. Kinanti hanya ingin tahu cerita yang sebenarnya. Mbak Imel pasti tahu kan? Imel tertunduk sambil mendegut ludahnya. Mbak gak ada hubungannya dengan mereka. Mbak jangan bohong. Kinanti tahu semua cerita tentang Mbak dan Kak Lia. Terus terang aja, Mbak, agar semuanya lancar. Maksud kamu? Imel penasaran. Kinanti sudah membaca semua buku diari Kak Lia, Mbak. Semua cerita Kak Lia ada di sana. Mbak mencintai Miki juga kan? Imel tertunduk dan diam. Mbak tega mengkhianati sahabat sendiri. Cukup, Kin. Mbak memang salah. Tapi itu semua Mbak lakukan karena Mbak sangat mencintai Miki. Suara Imel merendah dan terdengar parau. Mbak minta maaf yang sebesar-besarnya untuk keluargamu. Kinanti mengerutkan keningnya. Untuk apa? Gak ada gunanya lagi, Mbak. Imel menarik nafasnya dalam-dalam. Sejenak situasi menjadi hening. Kemudian Imel menceritakan semua kronologi kejadian itu. 3 tahun lalu Imel juga ikut masuk ke gedung itu. Ia menaruh dendam ke Lia karena berpacaran dengan Miki. Mereka terjebak di gedung itu dan diserang makhluk-makhluk halus yang sangat menakutkan. Imel melarikan diri bersama Miki dan menutupi pintu ruangan di mana Lia dan Irman terjebak. Imel dan Miki terlihat ribut karena Imel menutup pintu ruangan itu rapat-rapat. Miki berang dan memarahi Amel. Lo gila ya? Lo tega mengunci mereka di ruangan itu? Sudahlah, Mik. Lo kenapa sih ngebelain Lia mulu? Lo pikirin keselamatan kita. Lo ingin nyelamatin diri lo sendiri, Mel. Lo gak mikir teman-teman lainnya. Lo egois. Miki berang dan membentak-bentak Amel. Miki mencari sesuatu untuk membuka pintu yang sudah tertutup rapat. Ia berusaha mendobraknya, namun pintu itu tertutup begitu kuatnya. Tiba-tiba aja suara-suara mendesis mendekati mereka. Imel ketakutan dan berlari mencari jalan keluar. Miki juga ikut berlari menjauh dari ruangan itu. Suara-suara itu semakin keras dan mengejar mereka. Imel berusaha menyelamatkan diri dan minta tolong. Tolong! Tolong! Imel terus berlari menuruni anak tangga.
Miki juga berlari mencari jalan keluar. Namun ia bertemu dengan Ferry di sudut koridor. Email berhasil menyelamatkan diri. Tiba-tiba saja ia melihat pintu keluar dan berlari ketakutan menjauh dari gedung itu. Kinanti terpaku mendengarkan cerita dari Amel. Berarti Kak Lia masih hidup? Mbak nggak tahu, Kin. Dan itu semua nggak mungkin. Mbak sudah melapor ke polisi untuk mencari mereka. Nyatanya mereka nggak ada di mana-mana. Bangunan itu kosong, Kin. Kinanti terdiam lalu menatap email dengan lekat. Kinanti mau mencari Kak Lia dengan cara gaib, Mbak. Kin, itu berbahaya. Kasihan Kak Lia, Mbak. Kalaupun dia sudah meninggal, Kinanti ingin Kak Lia meninggal dengan tenang. Kinanti gak mau seperti Sari, teman Kak Lia. Sari. Kening email berkerut. Iya, Sari. Mbak kenal dengannya. Email hanya menunduk. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.